Hai Tribuners, hari ini kita mau jalan-jalan lagi nih. Sekarang sudah ada di Tabek Indah Resort. Kita nanti mau masuk. Nah, Tabek Indah Resort ini adanya di Desa Serbajadi, pemanggilan Natar. Sekitar 8 menit dari bundaran Raden Intan yang gerbang masuknya ke Bandar Lampung itu. Jadi lumayan deket juga dari Bandar Lampung sebenarnya. Kita mau masuk ke dalam, ada apa kira-kira di dalam? Ya, tambah satu. Ekstra bednya nanti. Ekstra bednya biar masing-masing selera. Oh, jadi ya mereka jadi. Nah, sekarang lagi sepi banget karena datangnya di hari Kamis ya, bukan weekend. Kalau weekend di sini ramai banget. Biasanya dari berbagai macam instansi gitu ngadain acara di sini. Banyak banget pohon-pohonnya, jadi asri. Nah, tadi kan aku bilang tuh kalau resto di Tabek Indah ini tuh ada 3. Nah, yang ada di kolam renang tuh ini yang di depan kita ini. Jadi kalau di sini lebih ke makanan-makanan ringan gitu karena pool bar kayak. Tapi ada juga makanan berat kayak nasi goreng gitu-gitu. Kolam renangnya ini beragam ya. Ada yang untuk anak-anak sama untuk dewasa. Yang dewasa tuh ada yang dalamnya lebih dari 2 meter. Wow. Nah, ini untuk kolam yang anak-anak. Selain itu, untuk tempat gantinya tuh di sebelah sana. Itu Pondok Ganti namanya. Terus banyak banget ini apa? Pondokan-pondokan gitu. Kalau mau terjun lewat water slide-nya harus naikin tangga yang di sebelah sana itu baru ke atas. Nah, kalau yang waterboom ini terbuka untuk umum juga. Jadi nggak cuma buat mereka yang stay di penginapan, tapi juga terbuka untuk umum. Biasanya kalau misalnya nginep gitu di Tabek Indah, itu biasanya udah include sama akses masuk ke sini. Termasuk kalau corporate atau organisasi gitu ngadain kegiatan, itu udah include sama masuk ke kolam renangnya. Nah, untuk kolam renang yang dewasa ini dibagi jadi 2 kedalaman ya. Ini yang pertama yang di sebelah sini nih ada batas putihnya itu. Ini kedalamannya 120.
Kemudian untuk yang dalam itu, tadi kan aku bilang 2 meter lebih. Itu validnya 275 meter. Jadi hampir 3 meter gitu kedalamannya. Cukup dalam ya. Oke, kita mau ke next spot. Jadi lokasi outbound-nya tuh ada di sini ya Pak ya. Kalau untuk arena outbound-nya ada apa aja Pak? Misalnya kayak Flying Fox. Nah, Flying Fox, terus isian Flying Fox itu kan luncuran ini nih, Flying Fox tuh ini. Iya. Itu towernya sana menyampai sini 80 meter kalau nggak salah. Oh. Ini untuk permainan gamenya, isian dari outbound itu kan biasanya permainan game. Iya. Nah, itu bisa gitu permainan ininya, terus di sana juga lapangan juga. Untuk permainan game-game ini dari sini ke sini kan permainan kan mungkin petak-petak pakai apa? Iya, luas gitu ya Pak ya. Nanti kan ada yang kru outboundnya kan dia setting dia. Oh, pemandunya itu ya Pak ya. Ada yang setting. Oke. Nanti mintanya situ tinggal minta yang gimana. Kalau banyak ya Disesuaikan sama jumlah orangnya juga ya Pak ya. yang lihat itunya. Termasuk kalau panahan di mana Pak? Panahan dia udah outret, dia udah ini sendiri nih. Tapi kalau situ umpamanya mau main panahan atau paintball, nah itu kan dia terkena cas 20.000 satu orangnya, itu 6 kali mana. Nah, mata busurnya 6. Nah, itu lokasinya di mana? Lokasinya di sana, nanti kita pesan dia ke sana. Oh, gitu. Jadi berdasarkan permintaan dari pengunjungnya juga ya Pak ya? Dari ini yang event ya, kayak Mbak ini mau apa kali panahan. Ya sama aja, outbound juga kan kena cas berapa kan hitungannya seperti itu. Sama aja. Itu areal yang situ, kalau yang gedung situ untuk meeting, room meeting. Yang area Pinang itu ya Pak ya? Nah, yang ada ininya sebelah sana itu, nantinya di sana ada parkiran. Oke. Tadi yang Nah, di sini ada ayunan juga. kalau ini mau untuk orang-orang ini aja. Nanti umpamanya di sini rombongan 100 orang atau berapa di sini main gamenya di lapangan situ bisa Mas di sini aja biar enak kalau pasti. Nah, Tribuners, ini salah satu lokasi outbound-nya. Jadi lumayan luas. Untuk pemanasan ketika ngumpul pertama kali bisa di pondokan itu. Nah, ini lokasi. Lumayan luas, terus ada pondokannya juga, jadi tempat untuk istirahat atau sekedar naruh tas. Kemudian ada toiletnya juga ya Pak ya? Lengkap, toilet banyak, setiap berapa meter ada ininya, tempat-tempat ini ada lokasi. Sana juga ada banyak kalau toilet lengkap, kamar mandi, musola. Bisa dijadikan referensi tempat untuk melakukan kegiatan, misalnya gathering, kemudian acara-acara lainnya. Yang Pinang area itu ya Pak? Biasanya dipakai untuk nikahan juga ya Pak? Ya, tergantung permintaan konsumen. Nah, Tribuners, jadi ini tuh gedung meeting room. Biasa mereka sebut Pinang area. Area Pinang maksud saya. Biasa mereka sebut dengan area Pinang. Oke. Yang ini cukup luas sih. Biasanya juga dipakai selain buat meeting room ya. Biasanya dipakai untuk wedding juga. Oke.
Tribun. Ah, tribun. Nah ini gitu. Terus ini tempat musolahnya. Kalau pas ini Iya, oke. nggak jauh-jauh. Ini luas ya, Pak ya? Luas kalau ini. Ini 500-an orang kena ini, orang meeting 500-200 porsi bisa masuk ke gedung. Oke. Nah ini bisa untuk pemakaman, untuk acara meeting, untuk acara apa itu bisa. Oke, kita lanjut ke penginapan mungkin. Pak, kalau yang di depan itu apa, Pak? Yang kolam ini, Pak? Kolam ini untuk permainan anak-anak, sepeda air. Nah itu nanti bisa diliput ininya apa, gambar itu. Iya. Nah, ini dia sepeda air ya, Pak ya. Ini kalau buat naik sepeda airnya ini berapa, Pak? 25.000. Tuh, kelihatan ada di sini. Jadi ini tuh area danaunya gitu dipakai untuk sepeda air. Nah, terus untuk naiknya dikenakan biaya 25.000. Oke. Kita lanjut aja ke penginapan. Nah terus, nah ini penginapannya. Untuk Tabek Indah ini sendiri tuh punya halaman parkir yang luas. Jadi nggak perlu takut untuk nggak kebagian tempat parkir. Nah, di sebelah sana itu bagian resepsionisnya. Jadi kalau mau pesan penginapan, kamar, itu ke sana dulu. Oke. Ada berapa kamar, Pak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Oke. 18. Nah, di sini ada 18 kamar. Dia tuh jadi penginapannya kayak bentuknya cottage gitu. Jadi kalau cottage itu udah ada ruang tamunya gitu di dalamnya sama kamar. Ini klasik banget kan kelihatannya. Dan tentunya asri banget karena di depannya tuh, di depan halamannya ditanamin pohon-pohon ya, Pak ya. Jadi nggak panas. Sejuk. Oke. Nah itu sana mumpung pas ada ini juga. Oke. Dan masalah keamanan di parkiran aman. Ya, karena dijagain terus ya, Pak ya. Terjamin bisa. Nah, di sini tuh area panahannya. Kenain ininya banner ininya. Nah, ini dia Tribuners area panahannya. Kalau untuk harga panahannya, Pak? 20.000. 20.000 itu untuk berapa kali shoot? Manah 6 kali. Oh, 6 kali manah ya. Kali manah. Nah, di sini area panahannya. Sasarannya nanti kan kami setting ini. Nah, ini kan belum disetting kalau ininya. Biasanya kami setting kalau pas ada permainan mana kita setting, paintball kita setting. Paintball juga bisa di sini ya, Pak ya? Bisa di sini untuk target. Kalau untuk yang nggak target terus di area sana tadi. Yang lebih luas itu tadi ya. Yang lebih luas. Iya, nah. Ini masih berantakan. Saya mau ambil dari sini. Oke. Ini biasanya kalau biasanya ada pengunjungnya itu Sabtu Minggu apa gimana, Pak? Yang sering banyak untuk umum 1 minggu itu mesti banyak. Yang untuk ininya untuk
Yang dari umumnya Tapi ya. kalau untuk event-event itu nggak nentu. Di hari-hari biasa itu biasanya dia ngambil di hari Senin sampai di hari Jumatnya. Kalau Minggu emang ya kalau dia mau ribut, makanya kasarnya mau barengan sama umum ya nggak masalah. Oke. Lebih rame masalahnya. Iya. Nah, itu dia Tribuners jalan-jalan kita hari ini di Kampung Wisata Tabek Indah Resort. Sekian di jalan-jalan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.